Allah mengatakan, wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka. Untuk semua tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi jama'a malan wa'addada. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letterlet maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letterlet. Tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Misal, seorang ketua yayasan terus merasa dirinya akan menjadi ketua yayasan. Setiap merasa ada saingan, maka dia akan berusaha menjatuhkan dengan lisan atau perilakunya. Setiap orang dicalonkan menjadi wakil rakyat, maka dia akan terus mencari aib lawannya tadi dengan cara terus menjatuhkan dia dengan lisan dan juga dengan perilakunya. Dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non-muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini. Dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan. Bukan justru menjadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain. Atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain. Saudara, menceritakan aib yang ada pada diri seseorang, kalaupun ada, namanya ghibah dalam agama Islam. Dan hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW waktu ditanya, apa itu ghibah oleh seorang sahabat? Beliau mengatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dasarnya ada padanya. Dan dia tidak suka diceritakan hal tersebut. Sementara kalau tidak ada padanya, namanya fitnah. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan dosanya. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk menyalahgunakan lisannya. Maka harus dijaga. Ini contoh, dan Allah sebutkan mereka paling banyak mengejar prestasi dunia. Sementara saudaraku, dunia ini semuanya hanya kemasan dan kiasan. Apa bedanya antara seseorang yang tidur di emperan jalan, yang tidak menggunakan kasur, selimut, cuma berlapiskan tanah saja, dan bajunya apa saja yang ada di badannya, dengan orang yang tidur di ranjang yang ratusan juta, rumahnya dari marmer semuanya? Apa kira-kira bedanya antara dua orang ini? Demi Allah, hanya kemasannya, saudaraku. Kemasan duniawi. Tujuannya sama saja, tidur. Apa bedanya antara orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas? Kemasan dunianya yang berbeda. Tujuannya makan sama. Jangan sampai kelebihan kemasan yang Allah berikan kepada kita karena kelebihan fisik, karena adanya kemasan kendaraan, kemasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu akhirnya membuat kita melanggar pemberi nikmat itu, Allah subhanahu wa ta'ala, yang melarang kita justru menjatuhkan orang lain. Kata Nabi SAW, lawan daripada menjatuhkan orang adalah tawadu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu. Pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Terus kita merendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tinggikan derajatnya orang seperti ini.